Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Aurel Tifaza minasal fi Komisi Teknologiya di Ra'i Haja Mi'ara Islamiyya Al-Sunniyah di Sunan Gunung Jati Bandung. Kunna sya'asra Muhammad imtihan muntasis bil qadri ad-dirasi al-arabi allati kunta a'mal 'alaiha fima tata'allaqu bi tahlilat qawli anwal kalimah al-ismi al-fi'il al-huruf. Untuk soal nomor 1, tulis ulang atau baca teks yang telah dipaparkan. Yasta'ifu al-muslimu li-sholati bil-wudu'i aw-ikhtisali idza kana junuban thumma yaqifu mutawajjihan nahwal qiblati khashi'an mustaliman lillahi azza wa jalla wa yaqta'u salatahu bit-takbiri thumma yaqra'u bil-fatihi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra'u bi-fatihati al-kitab. Untuk soal nomor 2 sama 4, penjelasan kosakata dan analisis qawaid jenis kata atau isim, fi'il, dan huruf. Yasta'idu yang artinya mempersiapkan termasuk ke dalam fi'il. Al-muslimu yang artinya orang muslim termasuk ke dalam isim. Li yang artinya untuk termasuk ke dalam huruf. As-salati yang artinya salat termasuk ke dalam isim. Bi yang artinya dengan termasuk ke dalam huruf. Al-wudu'i yang artinya wudu termasuk ke dalam isim. Al yang artinya atau itu termasuk ke dalam huruf. Al-ikhtisali artinya mandi besar termasuk ke dalam isim. Iza yang artinya jika termasuk ke dalam huruf. Karena yang artinya ia seorang termasuk ke dalam fi'il. Junuban yang artinya janabah atau dalam keadaan junub itu termasuk ke dalam isim. Summa yang artinya kemudian itu termasuk ke dalam huruf. Yakifu yang artinya berdiri termasuk ke dalam fi'il. Mutawajihan yang artinya menghadap termasuk ke dalam isim. Nahwa yang artinya ke arah itu termasuk ke dalam huruf. Al-qiblah yang artinya kiblat itu termasuk dalam isim. Khasyi'an yang artinya khusyuk termasuk ke dalam isim. Mustaliman yang artinya berserah diri atau pasrah termasuk ke dalam isim. Allah yang artinya kepada Allah itu termasuk ke dalam isim. Azza wa Jalla yang artinya maha mulia atau maha agung itu termasuk ke dalam fi'il. Wa yang artinya dan itu termasuk ke dalam huruf. Yaftahu yang artinya membuka itu termasuk ke dalam fi'il. Salat takhu yang artinya salatnya itu termasuk ke dalam isim. Bi yang artinya dengan itu termasuk ke dalam huruf. At-takbiri yang artinya takbir itu termasuk ke dalam isim. Summa yang artinya kemudian itu termasuk ke dalam huruf. Yaqra'u yang artinya dia membaca itu termasuk ke dalam fi'il. Bi yang artinya dengan itu termasuk ke dalam huruf. Al-Fatihah yang artinya Al-Fatihah itu termasuk ke dalam isim. Li yang artinya untuk itu termasuk ke dalam huruf. Qawlihi yang artinya firmannya itu termasuk ke dalam isim. La yang artinya tidak itu termasuk ke dalam huruf. Salata yang artinya salat termasuk ke dalam isim. Liman yang artinya bagi siapa atau orang itu termasuk ke dalam huruf dan isim. Karena li-nya itu huruf dan man itu isim. Lam yang artinya tidak itu termasuk dalam huruf. Yaqra'u yang artinya membaca itu termasuk fi'il. Bi yang artinya dengar itu termasuk dalam huruf. Fatihah yang artinya al-Fatihah itu termasuk dalam isim. Al-Kitab yang artinya Al-Quran itu termasuk dalam isim. Untuk soal nomor 3 yaitu penjelasan atau terjemah teks yang telah dipaparkan. Seorang muslim mempersiapkan diri untuk salat dengan berwudu atau mandi besar jika ia dalam keadaan junub. Kemudian ia berdiri menghadap kiblat dengan khusyuk, berserah diri atas pasrah kepada Allah yang maha mulia dan maha agung. Dan ia membuka salatnya dengan takbir, kemudian ia membaca Al-Fatihah. Berdasarkan firman-Nya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya. Jadi tujuan tersebut penting bagi seorang muslim untuk melakukan persiapan yang benar sebelum melakukan salat. Agar salat dianggap sah dan diterima oleh Allah dengan melaksanakan cara-cara ini, seorang muslim menunjukkan keseriusannya dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.